Ya, perjanjiannya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya akhi ya ikhwani. Assalamualaikum ya ukhti ya akhwati. Atamasha ilal bahdat wala tansa ihmilu al-libat. Idza kuntum ummat Muhammad ajibus salam bin masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran sih, tapi kurang kompak. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahil malikil khallaq, al-waliyyi fala waliyya min duni wala waq, al-muhit ilmuhu bi jami'il khalaiq fi jami'il afaq. Fasubhanahu wa ta'ala min ilahin ala arsy istawa wa ala mulkihi yatawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan yuwafi bihi rabbul mutakamila. Summa salatu ala rasulil mustafa wa ali fahsabi wa tubaihila. Amma ba'd. Muqaddimah yang saya tukil tabarkan bimadhumatil adhiyai ila tariqil awliyai, yang kitab syarahnya terkenal Kifayatul Azkiyai wa Bilhadil Asfiyai, karangan Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Ma'bari. Beliau juga merupakan pengarang kitab fikih terkenal Kifayatul Fathul Mu'in. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah, ridho, rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari tetesan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Al-Madinah, yang saya hormati rekan-rekan guru seperjuangan SDIT Al-Madinah, dan tak lupa santri-santri yang saya banggakan, ahwat, ahwati, ihwan. Pertama-tama dan yang paling utama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat puja yang tak pernah kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha menjaga. Kalimat puji yang tak pernah kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci. Kalimat syukur yang tak pernah kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha leluhur. Puja, puji, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis bumi tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa tali gantungan, luasnya samudra tanpa semen cor-coran. Alhamdulillah. Masih ada ini teh masih kuat.
Salawat berboncengkan salam, berbahan bakar iman. Tak lupa kita sanjungkan kepada mahkota Allah, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti. Beliau adalah putra Abdul Muttalib, buah hati Siti Aminah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi Kemana ini suaranya? Sekali lagi, Muhammad
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barang pencerakan barudak santri ngebahas ieu ayat disebutna istisna. Terjadi setelah kalam isman fi menurut ilmu balaghah kifadatul takdis qad'an. Kata Allah, teman-teman masih ada nggak ini teh? Masih ya? Coba teman-teman, kata Allah, Islam secara mutlak dan pasti tidak diturunkan, tidak dilahirkan, tidak diutus kecuali yang datang sebenar-benarnya sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai rahmatan lil alamin. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridho. Kenapa jadi agama yang satu-satunya Allah ridho? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Mau tahu? Atau mau tahu banget? Mau tahu banget? Oke, atau kita sepil ya. Oke, teman-teman, kenapa agama Islam satu-satunya adalah agama yang Allah ridho? Karena agama Islam, kitab Al-Quran adalah agama yang disempurnakan sama Allah. Setelah sebelumnya apa? Kitab Taurat. Kitab Taurat kemudian berangsur-angsur sampai akhirnya kitab Al-Quran. Kalau kitab Nasrani itu kitab apa? Ini kitab Injil. Kenapa disebut enggak sempurna? Kenapa disebut enggak sempurna agamanya? Karena dari isinya tersendiri belum lengkap. Contohnya dari pernikahan. Nabi Isa alaihi salam belum sempat nikah, keburu meninggal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kitab suci Al-Quran secara berangsur-angsur untuk menyempurnakan agama. Setuju? Setuju? Teman-teman, hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang paling baik, adalah manusia yang paling baik. Kenapa harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Buktinya ada dalam Quran surat Al-Isra. Tadi tuh yang dengerin Bapak Happy baca tuh. Coba. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini teman-teman sudah jelas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik, adalah guru terbaik. Setuju? Setuju? Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap perkara yang ia lakukan, setiap pekerjaan yang ia lakukan menjadi sunnah bagi kita. Salah satu contohnya minum. Teman-teman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkan kita untuk minum menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena kalau makan dan minum pakai tangan kiri
3 kali teguhkan. Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah enggak serem lagi. Alhamdulillah. Teman-teman, lanjut nggak ini teh? Lanjut nggak? Masih setia ini teh? Masih setia ada? Masih ada ini teh? Ada bunyi suaranya mana? Teman-teman, coba ibu mau dengar takbir. Allahu Akbar, takbir. 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 Masya Allah, ternyata kan masih semangat ya. Oke, kita lanjut ya. Hadirin, tahu nggak teman-teman kalau di luar sana banyak orang yang sudah hilang kendali, jauh dari agama, jauh dari agama. Makanya teman-teman sekolah di Al-Madinah biar imannya biar punya iman teman-teman.
yang berdiri duduk, yang berdiri duduk. Cek. Tertib ya. Siap untuk mengaji, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung gagak terbang ke tempat wisata. Jawab salamnya harus kompak biar kalian masuk surga. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Syekh Al-Imam Ja'far Al-Barjanji fi kitabihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu', yakhsifu na'lahu wa yarka'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi hikmati ahlihi bisiratin syariyah. Tidak ada kata yang indah selain pujian dan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga sampai dengan hari ini kita semua masih bisa melaksanakan berbagai rangkaian ibadah dengan harapan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mau masuk surga, mau masuk surga, mau. Kalau mau masuk surga, yuk duduk yang rapi pada saat pengajian. Yuk di belakang tolong dibantu ditertibkan agar suasana mengajinya lebih hikmat. Yuk, biar bapak saja yang berbicara, kalian istirahat saja di tempat. Ya, kalian tidak perlu capek, tidak perlu banyak berbicara, biar bapak saja yang berbicara di depan. Ya, nggak lama, 1 menit saja. Ya, dah. Apa ini?
Baik. Alhamdulillah, salah satunya kita bersyukur bahwasanya pada hari ini kita dipertemukan di dalam satu majelis ilmu, yang majelis ilmu ini tentunya tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, tempat yang dipersaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Halo santriwan santriwati, kelas 1 ada, kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada, kelas 4 ada, bapak-bapak ada, ibu ayah, bu ayah. Baik, santriwan santriwati, bapak ibu yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan bagi orang-orang yang mencintai majelis ilmu. Kita ini duduk di majelis ilmu yang nantinya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia seperti apa? Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud. Kata baginda Nabi, "Ya Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi." Itu kata baginda Nabi. Dengerin. Nih kata baginda Nabi, "Ya Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min itqi alfi raqabah." Itu kata Nabi. Ibnu Mas'ud, dengerin saya. Ibnu Mas'ud, dengerin saya. Dengerin saya. Itu kata Nabi. Apa kata Nabi? Julusaka sa'atan fi majlisil ilmi. Duduknya kamu di majelis ilmu, duduknya kamu di majelis ilmu, meskipun tidak membawa pulpen, wala taktubu harfan, dan tidak menulis satu huruf pun, kata Nabi, khairul laka min alfi itqi raqabah, itu lebih baik bagimu daripada kamu memerdekakan 1000 hamba sahaya, memerdekakan 1000 budak. Mulia, ya. Bahkan bukan hanya itu saja kata Nabi. Kalian, kita semua hadir di majelis ilmu, kemudian nanti pulang ke rumah. Nih, kalian hadir di majelis ilmu, di sekolah, di pengajian, kemudian nanti pulang ke rumah, maka Allah akan memberikan hadiah. Allah akan memberikan oleh-oleh yang sangat indah. Apa oleh-olehnya? Bukan peyem. Allah akan memberikan hadiah, Allah akan memberikan oleh-oleh yang sangat indah. Apa? Kata baginda Nabi, man nadhara ila wajhil alim, man nadhara ila wajhil alim, khalaqallahu ta'ala min tilkal nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumal qiyamah. Nabi pernah berkata begini, man nadara ila wajhil alim, kalau kalian, barang siapa saja yang memandang gurunya, barang siapa yang memandang seorang alim,
Barang siapa yang memandang seorang guru yang sedang menyampaikan materi, barang siapa yang memandang seorang guru yang sedang menyampaikan pelajarannya, maka khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah, Allah akan menciptakan dari pandangannya itu. Apa yang Allah ciptakan? Malakan, satu malaikat. Tugasnya apa malaikat itu? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita sampai nanti hari kiamat. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita bertemu di majelis ilmu. Maka dari itu merupakan sebuah nikmat bagi kita semua, dipertemukan di dalam masjid yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu santriwan santriwati yang Bapak cintai dan yang berbahagia, melanjutkan tausiah tadi yang disampaikan oleh Ibu Rizka, yaitu pada hari ini kita sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan temanya meneladani akhlak Rasulullah untuk bekal masa depan. Nih, kita hari ini ngaji dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Pak, Maulid Nabi itu apa Pak Baban? Maulid Nabi itu Happy Birthday. Tahu Happy Birthday? Happy Birthday tahu? Tahu? Nabi Muhammad lahir pada bulan ini. Oleh karena itu kita peringati. Nah, pada kesempatan ini sedikit saja yang ingin Bapak sampaikan. Bapak ingin menggarisbawahi tentang kata memperingati. Kata memperingati ini lanjut. Mau lanjut atau sudah? Lanjut. Capek enggak? Capek. Programnya duduk aja capek. Baik, sedikit saja Bapak ingin menyampaikan di paling atas di situ ada kata apa? Peringatan. Kata peringatan itu mempunyai 3 makna. Kata peringatan itu mempunyai 3 arti. Apa saja 3 arti itu? Yang pertama, dari kata peringatan itu, yang pertama ada yang diingat-ingat, yang kedua ada yang diingatkan, dan yang ketiga ada yang mengingatkan. Bapak Ibu tidak perlu langsung buka kamus besar bahasa Indonesia, apalagi hitam, itu tidak ada. Hanya ilmu utak-atik saja. Sekali lagi, bahasa peringatan ini mempunyai 3 makna. Yang pertama ada yang diingat-ingat, yang kedua ada yang diingatkan, yang ketiga ada yang mengingatkan. Yang pertama, siapa yang diingat-ingat? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad harus diingatkan? Kenapa Nabi Muhammad harus diingat-ingat? Kenapa Nabi Muhammad harus diingat-ingat?
Jawabannya sudah jelas di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukti bahwa di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan, contoh yang sangat baik. Contoh yang seperti apa? Tadi dijelaskan di mukadimah sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Al-Barzani. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Rasulullah baginda Nabi Muhammad itu punya dua sifat. Yang pertama, Rasulullah mempunyai sifat pemalu. Yang kedua, mempunyai sifat tawadu. Pemalu dalam hal apa? Malu tapi tidak malu-maluin. Malu dalam hal apa? Malu ketika Rasulullah akan melakukan sesuatu, ketika Rasulullah akan mengatakan sesuatu, beliau selalu memikirkan dampak untuk orang lain terlebih dahulu. Setelah itu baru memikirkan dampak untuk dirinya. Orang lain dulu baru dirinya. Apa yang akan dia katakan, apa yang akan dia lakukan, dan apa yang akan dia putuskan, dia pertimbangkan terlebih dahulu dampaknya untuk orang lain, setelah itu baru untuk dirinya. Beda dengan kita. Kalau kita dampak untuk kita dulu, baru dampak untuk orang lain. Maka jika demikian, muncullah ketidakseimbangan. Akhir-akhirnya terbentuklah sebuah karakter yang disebut dengan takabur. Apa itu takabur? Sombong, ya. Maka Rasulullah itu bersifat pemalu. Saya mau bilang ini, saya mau bilang ini. Kira-kira orang yang mendengarkan merasa sakit hati tidak ya? Memang bagus sih bahasanya, bagus sih kalimatnya, tapi orang lain sakit hati tidak ya? Kalau sakit hati, dia malunya bukan untuk dirinya sendiri, tapi malunya kepada Allah. Ya, malunya kepada Allah. Ada satu contoh. Bapak punya cerita, mau denger nggak? Santri, Bapak punya cerita, mau denger nggak? Mau denger nggak? Nih, dengerin. Pada suatu ketika, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan sholat berjamaah. Rasulullah sedang sholat, dia jadi imam. Di belakangnya para sahabat, ada Sayyidina Umar dan ada sahabat-sahabat lainnya. Kemudian ketika gerakan rakaat pertama, ruku, sujud, berdiri, kemudian gerakan lain lagi. Di setiap gerakan, ketika Rasulullah pada saat berdiri dan akan melakukan gerakan ruku, terdengar satu suara seperti suara kreket dari tulang. Ketika beliau mau ruku, krek, seperti itu. Krek, begitu. Ketika berdiri, terdengar lagi suara
Krek. Begitu. Lalu beliau sujud, terdengar lagi suara seperti itu. Krek. Semakin lama sahabat mendengar, para makmum mendengar, ini ada suara apa di Rasulullah? Apakah beliau sedang tidak enak badan? Selesai sholat, kemudian Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, ya saya, engkau kenapa ya Rasul? Setiap aku mendengar gerakan sholatmu, aku seperti mendengar suara tulang pada dirimu. Apakah engkau sedang sakit? Tidak. Kau sedang pegal-pegal? Tidak. Tapi kenapa aku mendengar suara tulang ya Rasul? Kata Sayyidina Umar. Apa jawab Rasulullah? Aku tidak apa-apa. Aku sehat. Aku jab-jab 2000 tas. Bohong. Aku tidak percaya. Engkau menyembunyikan sesuatu wahai Rasulullah. Kau tidak percaya? Tidak. Aku yakin kau sedang sakit ya Rasul. Aku mendengar sendiri ada suara seperti suara tulang pada saat engkau sholat. Maka Rasulullah menjelaskan yang sebenarnya. Baiklah Sayyidina Umar, kalau begitu aku akan menjelaskan yang sebenarnya. Pada saat itu Rasulullah langsung membuka bajunya. Ketika dibuka bajunya, ternyata Rasulullah mengantongi batu yang diikatkan pada tali di pinggangnya. Batu diikatkan pada tali di pinggangnya. Sayyidina Umar melihat, apa itu ya Rasul? Kenapa engkau mengantongi batu? Apa jawab Rasul? Aku sudah 3 hari tidak makan, dan aku mengantongi batu ini agar aku terhindar dari lapar. Itu jawab Rasul. 3 hari tidak makan ya Rasul? Ya. Pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Kemudian apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Wahai baginda Rasul, sungguh aku sangat sedih mendengarnya. Kenapa engkau lakukan seperti itu ya Rasul? Sesungguhnya aku masih bisa memberikan makanan yang sangat lezat kepadamu. Aku masih sanggup untuk memberikan makanan setiap hari kepadamu ya Rasul. Bahkan aku masih bisa melayanimu. Engkau masih bisa hidup seperti raja-raja. Tapi apa jawab baginda Nabi? Kata Nabi, wahai Sayyidina Umar, aku tahu engkau akan mengorbankan hartamu untukku, bahkan jiwa dan raga sekalipun. Tapi aku malu kepada Allah. Aku malu sama Allah. Kenapa malu ya Rasul? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin saja, tidak lebih dari itu. Andai kata aku bertemu dengan Allah, bagaimana nanti seandainya kepemimpinanku ini menjadikan beban bagi umat-umatku? Biarkanlah aku lapar sendiri, sedangkan umat-umatku merasa kekenyangan. Aku malu Umar jika aku kenyang, sedangkan rakyatku masih banyak yang kelaparan. Aku malu sama Allah. Itulah makanya dikiaskan di dalam kitab Al-Barjanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadi. Yang kedua, terakhir, cinta sama Nabi, cinta. Santriwan, santriwati, cinta sama Nabi, cinta. Cinta sama Nabi, cinta. Siapa Nabi kalian? Siapa Nabi kalian? Siapa Nabi terakhir? Siapa Nabi terakhir? Siapa yang cinta Rasul?
Siapa yang cinta Nabi? Suka sholawat tidak? Suka bersolawat tidak? Yuk bersolawat yuk. Yuk sholawatan yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili ghalimin bil ghalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili ghalimin bil ghalimin wa akhrijna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hafal, 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 hafal. Pulang dari sini ada yang mau bawa oleh-oleh? Ada yang mau bawa oleh-oleh? Ada yang mau bawa oleh-oleh? Ada yang hafal sholawat tadi ke depan? Ayo, yuk maju saja. Santriwan, santriwati, ada yang hafal yang tadi? Boleh hafal ke depan. Yo. Yang hafal ke depan saja. Nanti pulang depan kasih oleh-oleh. Kenapa? Coba. Coba. Ayo. Ada enggak? Satu orang dong. Kalau bertiga nanti tekor oleh-olehnya. Ya. Satu orang. Ayo, Sumet. Ada yang hafal nggak sholawat tadi? Santri harus hafal sholawat. Cinta sama Nabi tapi nggak pernah sholawat, bohong. Yang cinta sama Nabi harus hafal sholawat. Ayo, yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asminil zalimin bil zalimin wa alijna bin bainin saimin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Namanya siapa? Rizki Kelas mana? Al-Anfal Siapa wali kelasnya? Bu Delvi Mana tunjuk mana Bu Delvi? hilang Di kelas. Oke, baik. Nih, Rizky ini nanti pulang bawa dua oleh-oleh. Ya, yang satu tadi siapa? Malakan yastaghfirullah. Di satu malaikat yang nanti akan beristighfar meminta ampunan kepada Allah untuk dosanya. Yang kedua, oleh-olehnya nanti langsung COD. Ya.
Baik, terima kasih Rizky. Salam ini oleh-oleh dari Bapak. Mohon diterima. Terima kasih. Cukup saja demikian dari Bapak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pulang nggak? Mau pulang nggak? Nanti jam 5 ya. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu yuk. Yuk, yang duduk, yang berdiri duduk yuk. Yuk, berdoa tidak akan dimulai selagi masih ada yang bermain. Selagi masih ada yang bermain, berdoa tidak akan dimulai. Yuk, akhwatnya, santriwatinya duduk yuk semuanya. Duduk yuk. Iya, Pak. Baik. Bapak Ibu hadirin santriwan santriwati yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Sebelum nanti pengatur acara menutup acara ini, kita sama-sama berdoa dengan harapan semoga apa yang tadi disampaikan oleh pemateri memberikan satu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua tergolong kepada orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Semoga kita semua digolongkan kepada orang-orang yang cinta kepada ilmu. Dan kita tidak hanya berkumpul di majelis ini saja, nanti kita akan berkumpul di jannahnya Allah, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas'aluka al-ijabah bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Allahumma qul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah acara pada siang hari ini telah selesai. Pak Rio sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pirabi teman-teman, semakin kalian berisik berarti semakin lama